Halo Munir dan teman-teman, kami dari kelompok 7 mata kuliah perencanaan pajak kelas C2. Di saat ini kami akan menjelaskan materi revaluasi aktiva tetap dalam pajak. Namun sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Rahmat Tantowi Yahya. Yang kedua, Mariska Esther Tamburian. Yang ketiga, Patricia Deborah Poluan. Yang keempat, Bellatrix Yulsrivita Medelu. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai materi, mari simak video ini dengan baik. Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah penilaian ulang aset tetap. Dalam bahasa sehari-hari, revaluasi sering dimaknai penilaian ulang yang menyebabkan nilai aset menjadi lebih tinggi, padahal revaluasi sebenarnya dapat menghasilkan nilai yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari aset tersebut. Menurut PSAK 16 Revisi 2007, revaluasi merupakan salah satu metode penilaian aset tetap. Jika suatu entitas memiliki menggunakan metode revaluasi, maka metode ini harus diterapkan secara konsisten oleh perusahaan. Perusahaan tidak boleh hanya menggunakan metode revaluasi sesekali untuk tujuan seperti yang disebutkan di atas, tetapi revaluasi harus dilakukan secara reguler. Apabila revaluasi dilakukan, akumulasi penyusutan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode eliminasi dan proporsional. Pertama, dengan cara eliminasi. Akumulasi penyusutan ditutup sehingga diperoleh nilai buku aset. Nilai ini kemudian ditambah atau dikurangi sehingga nilai menjadi nilai hasil revaluasi aset yang terbaru. Kedua, dengan cara proporsional. Dengan metode ini, nilai aset dan akumulasi penyusutan akan dinaikkan nilainya sebesar rasio revaluasi, rasio nilai hasil revaluasi dengan nilai buku. Pajak atas revaluasi menurut PSAK 16 dipertanggungjawabkan mengikuti ketentuan dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Atas selisih revaluasi tidak diakui dalam laba rugi tahun berjalan, tetapi diakui dalam laba komprehensif, maka konsekuensi pajaknya akan dimasukkan dalam komponen laba komprehensif. Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap merupakan objek pajak. Ketentuan dalam UU PPH ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK 03 Tahun 2008, PSAK 16 Tahun 1994, dan Peraturan dalam PMK sejalan. Karena pengaturan lebih detail dalam peraturan perpajakan menjadi aturan pelaksana revaluasi aset tetap yang ada dalam standar akuntansi. Keuntungan revaluasi aset untuk kepentingan komersial. Yang pertama adalah mencerminkan nilai wajarnya, sehingga perusahaan dapat lebih baik untuk mengambil keputusan. Selain itu, revaluasi juga bisa menjadi bahan pertimbangan investor dalam melakukan investasi. Dan yang kedua adalah bagi perusahaan yang sudah go public, revaluasi berguna untuk menyusun nilai asetnya ke harga yang realistis. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan kreditor dan investor akibat membaiknya beberapa rasio keuangan perusahaan, khususnya dalam debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Beberapa ketentuan umum revaluasi menurut aturan perpajakan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, revaluasi dilakukan atas seluruh aktiva tetap perusahaan termasuk tanah dengan status hak milik atau hak guna bangunan. Yang kedua, revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Jika hasil revaluasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dapat ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, selisih revaluasi dikenakan pajak final sebesar 10%. Yang keempat, penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dilakukan sebelum melewat jangka waktu 5 tahun terhitung dari revaluasi terakhir. Yang kelima, hasil revaluasi akan memperbarui nilai tercatat aset dan menjadi dasar penyusutan fiskal. Yang keenam, revaluasi yang tidak memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh penilaian kembali aktiva tetap, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penyusutan fiskal. Yang ketujuh,
Perusahaan yang menjual aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir atau kelompok 1 dan 2 atau sebelum 10 tahun dari tanggal revaluasi atau kelompok lainnya, maka akan dikenakan tambahan pajak final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% atau 25% dikurangi 10% sama dengan 15% dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset. Ketentuan revaluasi menurut pajak tersebut telah 10 tahun digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi. Entitas banyak melakukan revaluasi aset saat IPO, restrukturisasi, dan kuasi organisasi. Standar akuntansi mengakomodasi ketentuan dalam perpajakan karena standar menyatakan selama peraturan pemerintah mengizinkan, entitas memiliki insentif untuk melakukan revaluasi karena ada manfaat langsung yang dapat diperoleh berupa harga jual saham dan nilai akuisisi yang lebih tinggi, sehingga entitas memperoleh dana untuk membayar pajak atas revaluasi dan jasa penilai. Tujuan wajib pajak perlu melakukan revaluasi aset. Yang pertama, meningkatkan penyusutan aktiva tetap di masa datang. Yang kedua, meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya. Yang ketiga, agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya, pengaruh revaluasi aset tetap. Yang pertama, memberikan informasi laporan keuangan yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya. Yang kedua, berpengaruh terhadap beban pajak PPh badan, laporan keuangan komersial, arus kas, dan neraca. Yang ketiga, sebagai rencana jangka panjang untuk tax planning. Yang keempat, akan diketahui laba rugi revaluasi aset tetap yang menjadi bagian dari pendapatan komprehensif perusahaan.